Selamat malam Sobat Komsos, jumpa lagi bersama saya Graciana Seran dalam acara Podcast Komsos. Nah, pada hari ini tentunya saya tidak sendiri dalam podcast hari ini. Ada seorang Romo yang sangat luar biasa, Romo Krisantus Paloper. Selamat malam Romo. Selamat malam, Grace. Apa kabar Romo? Kabar baik. Luar biasa. Dengan aura yang begitu luar biasa, Romo kabar baik. Ya, baik Romo, hari ini kita berbincang sedikit mengenai pentabisan. Tentunya tidak terlepas jauh dari Romo sendiri. Nah, Romo tabis tahun berapa kira-kira? Saya tabis tahun 2013, 21 November 2013. Jadi saya sudah 11 tahun ya, jadi 11 tahun. Umur yang cukup lama, 11 tahun. Memang sih secara tahunnya 11 tahun, tapi rasanya cepat. Karena kita tiap hari sibuk terus, jadi ya rasanya kaget sudah 11 tahun. Jadi kemarin 21 November saya rayakan imamat yang ke-11. Baik, kira-kira berapa saat itu, berapa orang saat pentabisan? Kami yang projo ada 6 orang, tambah OCD 1 dan juga sekolah Pio 1, jadi kami 8 orang, kami ditabiskan di Nenu. Pada saat itu. Jadi untuk angkatan kami ada untuk angkatan kami ada 12 orang, 6 orang projo dan 6 orang SPD. Romo, sebelumnya minta maaf dengan raut wajah yang sangat tampan seperti ini, apakah Romo tidak menyesal ditabis menjadi seorang imam? Sampai saat ini saya tidak menyesal dengan pilihan ini karena memang saya sendiri memilih dan memutuskan untuk menjadi imam. Ya, bagaimana perasaan Romo sendiri pada saat terpilih atau terpanggil menjadi seorang imam? Ya, awalnya saya termotivasi dengan tabisan-tabisan zaman dulu yang selalu disambut dengan tarian, dengan perarakan, apalagi dulu kami di Noimuti, itu tabisan itu selalu disambut dengan kuda. Nah, jadi dengan adanya kemeriahan seperti itu, dan kami yang waktu itu saya masih kecil, kami hanya tidak bisa numpang kendaraan karena kendaraannya terbatas, kami hanya lari saja. Jadi dalam diri saya termotivasi, dan sampai suatu saat saya mau supaya suatu saat saya juga seperti itu. Tidak hanya lari-lari, tetapi saya juga harus di atas kendaraan di arah seperti itu. Itulah yang memotivasi saya. Tetapi di dalam perjalanan itu, ya motivasi ini kadang-kadang mengalami pasang surut. Baru setelah saya SMP kelas 3, ketika ditanya siapa yang mau masuk seminari. Nah, pada saat itu, karena teman-teman juga angkat tangan mau masuk seminari, saya juga ikut masuk seminari. Dan itulah awal dari benih-benih panggilan itu mulai terbentuk. Oh, iya baik. Apakah ada tantangan tersendiri ketika terpanggil menjadi seorang imam? Tantangan ini kan pasti selalu ada. Apalagi kita menjadi imam ini kan tantangannya luar biasa. Dulu saya masih belajar, masih di bangku pendidikan, mulai dari seminari, kuliah. Saya pikir itu paling sulit itu belajar. Ternyata tidak. Setelah saya jadi imam sudah 11 tahun ini, saya merasa bahwa tantangan yang paling berat itu adalah kita menghidupi dan mempertahankan imam. Baik Romo, sejauh ini kan Romo sebagai rekan bantu pastor Toki di Proki Katedral Atambua dan juga sebagai kepala sekolah. Nah, apakah tugas itu tidak menghambat kegiatan aktivitas dalam lingkungan pastoral? Ya tentu aktivitas di pastoran ya kita membagi waktu, karena saya pagi sampai siang, kadang sore di sekolah. Tetapi saya pikir bahwa ini bagian dari pastoral, entah di paroki ataupun di sekolah, namanya pastoral pendidikan. Jadi kita, selagi kita dipercaya, kita mengemban tugas itu, ya mau tidak mau kita harus tanggung jawab dan bisa membagi waktu. Saya pagi sampai siang di sekolah, tetapi nanti sore ketika ada jadwal misa atau pemberkatan nikah atau pembinaan, saya menyesuaikan diri dengan kegiatan di paroki.
Baik Romo, mengenai tanggal 30 November mendatang ini kan akan ada acara akbar di mana pentabisan imam baru. Nah, sebagai kakak senior dalam lingkup pastoral, apa pesan dan kesan untuk ke-10 imam yang akan ditabis pada tanggal 30 November ini? Tentunya saya sangat senang karena ada yang mengikuti jejak kami yang sudah mendahului mereka. Ternyata di zaman seperti ini masih ada juga yang memilih jalan seperti kami ini. Itu ternyata luar biasa. Saya percaya bahwa tentu Tuhan itu bekerja, tidak akan pernah namanya panggilan itu tidak akan pernah mati. Selalu pasti ada saja. Nah, karena itu saya sebagai orang yang sudah ditabiskan 11 tahun menjadi imam, ayo mari kita bergabung bersama, kita bekerja di kebun anggur Tuhan. Kita menjadi imam bukan untuk disanjung, tetapi sesungguhnya kita mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Kita melayani. Luar biasa. Baik, Sobat Komsos, sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, kita mau mendengarkan sedikit closing statement dari Romo Kris. Ya, menjadi imam itu sesungguhnya itu adalah sebuah panggilan, dan Tuhan sendiri itu memutuskan, kadang-kadang menginterupsi sesuai dengan seturut kehendaknya. Apa yang tidak mungkin di mata manusia, tetapi justru menjadi mungkin di mata Tuhan. Karena itu ketika kita sudah menjadi imam, dipilih dan ditabiskan menjadi imam, itulah jalan yang harus kita tempuh dan kita pertahankan, karena itu adalah pilihan dari Tuhan sendiri. Karena itu mari kita untuk mereka yang mau ditabiskan, mari kita berjalan bersama-sama. Percayalah apa yang dikatakan dalam Injil, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Luar biasa. Terima kasih Romo Kris dalam perbincangan hari ini pada podcast Komsos hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, Grace. Lancar terus aktivitas dalam pastoralnya dan juga aktivitas dalam pendidikannya. Baik, akhir kata dalam pertemuan ini saya Graciana Seran undur diri dari hadapan kalian semua. Selamat malam. Selamat malam.